Oke, kita mulai. Mari teman-teman kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majelis ajal ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk dimulai dengan surat Al-Ahzab dan kemudian akan dilanjutkan dengan tafsirnya ya Ustaz. Silakan Ustaz memimpin ininya pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, silahkan tafadhal dimulai dulu membaca tilawah daripada ayat 33 wa rasulah. Siapa yang mau mulai terlebih dahulu? Saya boleh, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa may yaqnut minkunna lillahi wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i in taqaitun. Lastunna, nanya pendek. Lastunna ka ahadim minan nisa'i ini. Init ya, init. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i init taqaitun. Fala tahda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum besar. Wa yutahhirakum tathira. Pak Eko pada penyebutan H itu kalau sudah terlalu panjang, jadi seperti menyebutkan H ya, itu aja.
Ya tadi ya apa namanya? Pada lafaz ayatma'u fi qalbihi, bukan itu. Tabarrujal jahiliyah. Ya seolah-olah itu nih. Ka'ahadim minan nisa. Kalau kha ya. Ha beda sama ha ya. Ha sama ha. Itu aja nanti dibedain aja. Lanjut. Nah, syukran ya Pak Eko ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya nisa'an Nabi. Fadhal selanjutnya. Oke. Siapa? Mas Robi? Apa aku dulu? Saya duluan Mas Bro ya. Silakan. Mas Kur, mau duluan? Mas Kur duluan. Oh, enggak deh. Silakan Bang Robi. Assalamualaikum Ustaz. Maaf baru gabung Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Ya ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Lanjut Ustaz? Lanjut dari atas lagi diulang. Enggak sih yang Pak Indra atau Pak Kur ya. Pak Robi udah bagus bacaannya. Makasih Ustaz. Tafadhal Pak ini. Pak Indra dulu lah. Nanti yang bawa Pak Indra kasih yang susah ini. Yang Kalau yang dari mana bawakan nih ini Ustaz? innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitin. Kok di situ Bapak mulai dari atas lah Pak. Oh, dari mulai awal lagi. Wah, iyalah wa may yaqnut minkun itu nanti Pak Kurniawan itu. Mas Bro, ayat berapa tadi Mas Bro? Itu 34 ya. 35. Enggak, tadi dia itu 34 Ustaz. Tadi aku 34. No, 35. 35 Pak. Oh, 35 ya. Bapak ulangi lagi dari 31 wa may yaqnut minkunna. Oh, Mas Robi udah habis tadi. Udah. Sampai 35 ya? Kan satu ayat aja itu Pak. Luar biasa. Kita ulang lagi. Berarti wama Ulang itu lagi ya? dari atas. 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal solihan nu'tiha ajraha marratain marratain. Itu ada tanda tidak boleh berhenti itu kan. Jadi bapaknya sebaiknya baca dari ajraha marrataini wa a'tadna, berhenti di nu'tiha itu. Oke, saya ulang, Ustaz. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal solihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' in ittaqaytunna fala tahda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Lanjut, Ustaz. Iya, waqarna. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Wala tabarrajna, itu enggak ada salah ya. Tabarruja. Coba dia harus disegerakan ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Tabarruj itu apa namanya, berhias secara berlebihan ya, seperti orang jahiliyah. Tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyadhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya, cukup. Barakallahu. Lanjut Pak Kur. Bagus. Waalaikumsalam. Sadaqah Rasul. Dari 34 insya Allah ya, Ustaz. Iya. Ya. Wazkurna ma'islah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wal hikmah. Hikmah. Wal hikmah. Wal hikmah.
Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitina wal qanitat wal qanitati wassadiqina wassadiqat wassadiqati wassabirina wassabirat wassabirati wal khasiina wal khasiat. Nggak usah diulang itu Pak, kalau nggak usah diulang. Kalau ini kan artinya sifat-sifat orang-orang ini ya, orang-orang yang beriman. Jadi nggak apa-apa, Bapak pasang-pasangkan aja was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Nah, gitu aja. Oh iya Ustaz, jadi nggak usah diulang ya. Wal khasi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat Al mutasaddiqat wal mutasaddiqat wassaimina wassaimati wal hafizin furujahum wal hafizati wadzakirin Allah katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan. Itu bacanya kalau dari itu nggak boleh nggak boleh nggak boleh di wakaf di situ. Wazakirin Allah, nggak boleh dari Allahu katsira. Jadi wazakirin Allah katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah. Wazakirat, dan dari kalangan perempuan yang banyak mengingat Allah. A'adda, dijanjikan, Allah menjanjikan bagi mereka lahum. Jadi dari wadzakirin Allah gitu. Wal hafizati wadzakirina Allah katsiran Katsira. K-nya pendek, C-nya panjang. Wadzakirin Allah, dari wadzakirin aja. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Wal hafizatnya udah kan? Wadzakirina Allah katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Barakallahu azim. Ya, syukran Pak Kurniawan. Bapak-bapak sekalian, ini ayat ya Al-Ahzab, artinya surah di dalam surahnya namanya Al-Ahzab, yaitu apa ya, kalau Hizbun itu partai ya, Hizbullah partainya Allah, itu yang Syiah radikalis yang Rafidah dari Lebanon itu, siapa, Hasan Nasrallah ya. Kata orang-orang Ahlussunnah, Allah nggak butuh partai katanya, karena tidak jabatannya bukan
ingin menjadi presiden ataupun perdana menteri, kata orang. Kalau orang Saudi bilangnya Hizbus Syaitan, gitu. Partainya syaitan. Tapi kemarin yang waktu Israel diserang, yang Gaza diserang oleh Israel, salah satu yang menembakkan rudalnya itu orang-orang Hizbullah. Jadi masing-masing ada kepentingannya ya. Tapi selama dia masih tetap menjadi Syiah Rafidhah, yaitu Syiah yang menolak kepemimpinan khalifah yang awal seperti Abu Bakar dan Umar, maka itu termasuk di dalam masih tetap Islam, tetapi termasuk orang-orang yang dimurkai. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, ya. Kata Rasulullah, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Ya, walaupun kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai pahala mereka walaupun seujung kuku. Ya, itu berarti melanggar kecintaan Rasulullah terhadap sahabatnya. Apalagi sahabat yang paling dicintai Abu Bakar. Jadi Al-Ahzab ini partai-partai. Maksudnya adalah 10.000 Arab pinggiran dari Makkah dan sekitarnya yang menyerang Madinah, yang dinamakan perang Khandak ataupun perang Parit. Nah, jadi mereka berpartai-partai untuk melenyapkan Islam. Nah, inilah namanya surah Al-Ahzab. Nah, tapi di dalamnya yang kita baca ini ayat 31 menceritakan tentang bagaimana para istri-istri Nabi ataupun bagi kita ummahatul mukminin untuk bersifat, ya. Mereka suaranya tidak boleh. Yang pada ayat 32 itu lihat mereka suaranya tidak boleh dibuat lemah lembut. Lemah lembut di sini maksudnya suara yang terlalu lembut sehingga menggoda hasrat nafsu orang lain. Itu tidak boleh, ya. Walau ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu boleh mengeluarkan suaranya dalam bentuk keadaan yang darurat terhadap ajanib, ya, terhadap laki-laki asing. Misalkan Ummul Mukminin Aisyah setelah Rasulullah wafat menjadi guru bagi para sahabat, menjadi syekhat, ulamanya para sahabat, terutama dalam masalah fikih taharah, fikih nikah, kemudian fikih mahid tentang kewanitaan, haid, nifas. Itu banyak yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah. Dan itu salah satu kelebihan Ummul Mukminin Aisyah, karena muda belia, jadi banyak meriwayatkan hadis, jadi banyak kuat hafalan pada riwayat-riwayat Rasulullah. Kemudian salah satu ilmuwan, ya, ilmuwan dari kalangan sahabat. Nah, itu maka itu yang kita lihat hikmah dari mengapa Allah meminta Rasulullah untuk menikahi Aisyah, ya, supaya agama ini sampai kepada kita. Ya, sepertiga daripada agama ini adalah hadis-hadis Rasulullah, dan itu dijaga oleh para sahabat yang cerdas-cerdas, termasuk Ummul Mukminin Aisyah. Jadi boleh wanita memberikan lesson, memberikan pelajaran, tetapi dengan membuat suara yang tidak menaikkan hawa nafsu, menaikkan nafsu orang lain. Ya, khusus bagi para istri Nabi, ya, mereka boleh berbicara dengan orang asing untuk keperluan darurat saja. Ya, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah hanya bermuamalah kepada para sahabat itu untuk terkait ilmu pengetahuan saja ataupun menyampaikan riwayat hadis saja. Dan itu disampaikan dari balik tirai, ya, tidak face to face, ya. Nah, bagaimana hukum sekarang perempuan mengajar ke sekolah? Itu dibolehkan oleh para ulama, ya, dengan syarat yang diajarkan itu, ya, yang diajarkan itu lebih mudah daripada yang mengajarkan. Kalau perempuan mengajar
lelaki sebaya, apakah dibolehkan? Maka dalam syariat ataupun apa yang disimpulkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan dibolehkan. Ya, pertama syaratnya sesuai dengan ayat 32 ini. Tidak membuat suara-suara yang menggoda. Kemudian yang kedua, tidak bertatap muka. Ya, bolehkan. Tapi kalau di Saudi, perempuan ngajar perempuan, laki-laki mengajar laki-laki. Nah, kalau di Mesir juga begitu. Perempuan ngajar perempuan, laki-laki ngajar laki-laki. Amannya begitu ya, amannya begitu. Tapi ya semuanya bisa diatur ya, walaupun tidak ada larangan perempuan mengajar. Yang ingin kita fokus di situ ayat 35 itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tolong dilihat. Ini di sini Allah sendiri yang membedakan antara muslim dan mukmin. Ya. Jadi orang yang berislam itu lebih umum, sedangkan orang yang beriman lebih khusus. Jadi tidak semua orang yang berislam itu beriman. Maksudnya imannya sempurna. Sebagaimana Rasulullah juga pernah mengatakan ya di dalam Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu, itu berkata orang-orang Arab Badui, yaitu orang-orang Arab pinggiran yang mereka buta huruf, amanna, kami telah beriman. Tapi kata Rasulullah, kul, katakanlah wahai Arab Badui, wahai Arab Badui, lam tu'minu, kalian belum, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah aslamna, kami telah berislam. Nah, ini memaksudkan bahwasanya walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ya. Apabila kami telah karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi orang yang berislam belum tentu dia beriman. Maksudnya belum sempurna keimanannya kepada Allah. Maka ada satu hadis yang mengatakan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang yang sedang berzinah, ketika ia berzinah, tidaklah dia dinyatakan sebagai orang yang beriman. Jadi orang yang berzinah itu, ketika dia berzinah, dia tidak dikatakan sedang beriman. Ya, tetapi tidak dihukum sebagai iman yang keluar daripada Islam atau dihukum sebagai kafir. Tetapi disebut sebagai orang yang tidak sempurna keimanannya. Ya. Jadi kalau orang berbuat maksiat, dia tahu itu maksiat dan dia tahu keharamannya, tapi dia lakukan, maka itu biasanya disebut fasik ya, fasik. Jadi antara muslim dan mukmin itu berbeda ya. Orang yang berislam itu lebih umum daripada mukmin. Wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang laki-laki yang menjaga ketakwaannya ya, rasa keistiqomahan ya, ketetapan di dalam ibadah. Wasadiqina wasadiqat, laki-laki yang jujur, perempuan yang jujur ya. Ini salah satu merupakan sifat-sifat dari orang-orang yang beriman ya. Sifat-sifat yang diminta kepada keluarga Rasulullah. Jadi ayat ini ya diharapkan pertama sekali diterapkan untuk ahlul bait. Siapa itu ahlul bait? Ahlul bait adalah ahli keluarga Rasulullah. Siapa saja ahli keluarga Rasulullah? Apakah seperti yang didefinisikan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan istri-istri Rasulullah tidak termasuk ahlul bait? Ya. Kalau kita dikatakan sebuah family, keluarga, ya, kalau kita mengajukan permohonan inilah untuk menjadi penduduk tetap, apakah istri tidak termasuk dalam kategori keluarga, ahli keluarga kita? Tentulah, walaupun dia datang dari darah yang berbeda, justru anak kita itu lahir daripada rahimnya.
Maka ini tidak bisa diterima definisi daripada Ahlul Bait, orang-orang Syiah yang mengatakan istri-istri Rasulullah itu tidak termasuk Ahlul Bait. Ya. Bahkan Allah sendiri menyampaikan bahwasanya Ahlul Bait itu tidak boleh menerima sedekah. Ya, tidak boleh menerima sedekah. Kemudian dikhususkan lagi di dalam sebuah hadis bahwasanya Aisyah juga tidak boleh, Aisyah dan Ummu Salamah juga menurut sebuah riwayat ya tidak menerima sedekah. Ya, diharamkan atas kami sedekah. Maka ini menunjukkan bahwasanya istri-istri itu termasuk Ahlul Bait Rasulullah. Ya. Nah, kemudian yang kita kritisi juga dari Syiah, kenapa yang dimuliakan hanya Husain dari keturunan Husain? Kenapa tidak dimuliakan dari keturunan Hasan? Nah, karena kita mengetahui bahwasanya Husain ketika pada zaman Umar bin Al-Khattab Persia dikuasai, kemudian orang-orang Persia banyak yang masuk Islam dalam tanda kutip bukan untuk beriman, tetapi mereka masuk Islam hanya untuk berpura-pura untuk menimbulkan syubhat dan kesesatan di dalam Islam. Maka muncullah sekte Syiah. Ya. Kemudian juga ada budak dari Persia yang dibawa oleh seorang sahabat, kemudian dialah yang menusuk Umar bin Al-Khattab. Kemudian terjadi perang Jamal yang juga dipelopori oleh orang Syiah antara Ali dan Aisyah. Kemudian juga perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi juga pemenggalan kepala Husain katanya di Karbala. Itu semua fitnah-fitnah yang ditimbulkan orang-orang Persia yang kemudian mereka membuat suatu aliran baru yang bernama Syiah. Ya kan? Kenapa orang-orang Syiah hanya mensucikan anak-anak keturunan Husain dari mulai Ali, Husain, kemudian anaknya Husain itu si Zainal Abidin, kemudian anak Zainal Abidin nanti ada siapa? Sampai ke Ali itu menjadi 12 imam Syiah yang maksum, yang suci daripada dosa. Kalau memang jurusnya kepada Rasulullah, tentu Hasan juga dan keturunannya ya dijadikan imam-imam yang suci bagi mereka. Kenapa keturunan Hasan tidak disucikan? Kenapa keturunan Husain saja? Karena Husain menikah dengan salah satu anak daripada penguasa Persia, ya, sehingga mereka lebih mencintai Husain daripada Hasan. Nah, jadi di sini juga ada bantahan terhadap kelompok-kelompok dari para ulama ya, dari iktibar pelajaran ayat ini seolah-olah Allah ingin membantah klaim-klaim orang-orang Syiah. Nah, di sini menceritakan tentang istri-istri Nabi, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh ummahatul mukminin. Kemudian disebutkan Allah ingin menghilangkan najis dari ahlul bait. Ya. Bagaimana mungkin kalian menolak? Allah saja mengakui bahwasanya istri-istri Nabi ini sebagai ahlul bait, ahli keluarga Rasulullah. Kenapa malah kalian mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi ini bukan dari kalangan ahlul bait? Ya. Kemudian kita tahu bahwasanya salah satu akidah dari Syiah Rafidhah. Syiah ini kan ada 3 secara garis besar. Yang pertama Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Rafidhah ini artinya orang-orang yang menolak. Maksudnya adalah orang-orang yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Nah, jadi dinamakan Rafidhah. Sekte yang ini cenderung radikal dan menganggap orang-orang Sunni secara mayoritas sebagai musuh. Ya. Kemudian juga ada yang namanya itu Syiah Tabarukiyah. Syiah yang mengharapkan berkah. Dan itu dinamakan sektenya Syiah Zaidiyah. Mereka ya tidak menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, juga mereka membenci
pemimpin, dan mereka tidak ada membenci para sahabat. Semuanya mereka sukai. Cuman mereka ini menyatakan melebihkan Ali, kedudukan Ali daripada seluruh sahabat. Ya, walaupun ini bisa ditolerir, tapi sebenarnya ini juga sesuatu yang sesuatu yang tidak tepat, ya, karena sebaik-baik yang kata Rasulullah ketika ditanya Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai setelah Allah dan kedua orang tuamu? Maka kata Rasulullah mengatakan ayahmu, katanya. Kemudian siapa? Kemudian anaknya, yaitu Aisyah. Maka Ummul Mukminin Aisyah tersipu malu, ya, memerah pipi. Begitulah cara Rasulullah, jangan kita bilang menggombal, ya, memberikan kata-kata romantik untuk kata-kata roman untuk istrinya. Nah, jadi nggak boleh kita juga mengatakan saya melebihkan Ali daripada Abu Bakar, tidak. Ya, walaupun masih bisa ditolerir. Yang kedua itu Syiah Tabarukiyah. Nah, yang ketiga itu ada Syiah yang di tengah-tengah itu. Ya. Nah, jadi yang sekarang jadi masalah itu Syiah Rafidhah ini. Kalau Syiah yang Zaidiyah ini terutama orang-orang Pakistan. Mereka masih banyak pergi ke kubur-kubur Maulana itu untuk mengambil berkah. Kalau Syiah Rafidhah itu kayak yang Houthi di Yaman. Kemudian Hizbullah di Lebanon. Kemudian Syiahnya si Khomeini yang di Iran. Nah, itu Syiah yang berbahaya itu. Ya. Yang mereka Syiah yang di Irak, yang terutama di Karbala itu. Kita tahu Karbala bagaimana kalau hari Karbala itu jalanan itu ditulis nama Abu Bakar, ditulis nama Umar, ditulis nama Aisyah. Tuduhan Aisyah berzina yang sudah Allah lepaskan yang sudah Allah sucikan namanya di dalam surah An-Nur, itu masih tetap lengket kepada Aisyah. Ya. Kebencian terhadap Abu Bakar, Utsman, Umar itu masih tetap ada sampai sekarang. Bahkan mereka pada setiap hari Karbala itu bertawaf di makamnya Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh, yang menyebabkan Umar meninggal, ya, karena tusukan itu sakit beberapa hari, meninggal Umar bin Khattab. Itu dipuja dan ditawaf itu. Inilah yang menjadi kesesatan Syiah. Sebenarnya ini adalah memang azam ataupun niat orang-orang Persia yang merasa sakit hati, ya, dengan kedatangan Islam dan runtuhnya Imperium Persia. Ya. Padahal Umar bin Khattab pada saat itu, Pak, ya, kan yang namanya umat Rasulullah ini kan dihalalkan dua. Kelebihan umatnya Rasulullah dalam sebuah hadis dua. Yang pertama, dihalalkan harta rampasan perang. Yang kedua, di bagian bumi mana saja boleh dijadikan tempat salat. Maksudnya suci. Tanah itu suci, boleh kita salat di atasnya. Bahkan tanpa sajadah. Maka Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia itu, Umar tidak membagi-bagi tanah Persia itu kepada setiap sahabat. Walaupun itu halal. Misalkan daerah Khorasan, ya, sekarang itu bagian dari Teheran. Itu tidak dikasih kepada brigade berkuda ataupun daerah lain daripada dataran Persia itu dibagi kepada pasukan pejalan kaki, tidak. Kata Umar, untuk maslahat, ya, supaya menghilangkan kemungkinan rasa sakit hati, supaya tidak adanya muncul dendam, ya, maka untuk sekarang tanah tidak dibagi-bagi kepada brigade-brigade. Cukuplah kalian mendapatkan yaitu harta rampasan dari penjualan pedang, dari penjualan panah, dari penjualan makanan pokok yang mereka bawa, kemudian dari penjualan selir-selir yang mereka bawa pada saat berperang. Bisa dinikahin, bisa dijadikan budak, atau bisa dijual. Cukuplah itu saja. Tapi tanah tidak dibagi-bagi. Itu pun masih sakit hati. Ya.
Maka sebenarnya Syiah ini ditimbulkan dari rasa sakit hati ataupun dendam yang dimiliki oleh orang-orang Persia ketika imperiumnya diruntuhkan. Nah, jadi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala para istri Rasulullah itu harus mempunyai harus memiliki menginginkan untuk mempunyai sifat al-qanitin wal qanitat, as-sadiqin was-sadiqat, sifat jujur untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kita tahu bahwasanya Rasulullah juga orang yang tidak pernah berbohong sepanjang sejarah hidupnya ya. Dan itu salah satu kelebihan Rasulullah. Diminta juga menjadi orang yang sabar ya. Kemudian diminta juga mereka untuk menjadi orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sungguh amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk. Khusyuk ini artinya tunduk, patuh. Wasaimina wasaimat ya. Allah juga akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa, baik dari laki-laki dan perempuan. Salah satu sifat penghuni surga adalah suka memberi makan, kemudian suka bersedekah, kemudian banyak puasanya. Wal hafizina furujahum. Kemudian upah yang besar, pahala yang besar juga Allah berikan kepada orang yang suka menjaga kemaluannya. Ya. Wal hafizina furujahum. Furuj itu kemaluan. Wal hafizat, dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Nah, kemaluan ini dibolehkan hanya untuk pasangan dan para orang-orang yang dia kuasai seperti budak ya. Nah itu sekarang kan sudah nggak ada budak, jadi harus, kalau selain itu berarti ya hanya kepada pasangan. Wazakirin Allah, orang yang banyak berzikir. Sebaik-baik zikir adalah bacaan Al-Quran ya. Itu sudah ittifaq ulama ya, bersepakat ulama bahwasanya sebaik zikir adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau saya setelah salat membaca Al-Quran, itu lebih baik daripada berzikir. Nah, makanya kalau Syafi'iyah itu masjid-masjidnya baca Al-Quran dulu. Ya, dari mulai Al-Fatihah, habis salat itu Al-Fatihah, kemudian dia ayat kursi, kemudian dia akhir Al-Baqarah, biasanya ada yang baca, ada yang enggak, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, baru mereka masuk kepada tasbih, tahmid, dan takbir. Ya, jadi Allah juga kemudian zikir itu apakah dengan lidah saja? Tidak. Ya, zikir itu bisa dengan mengikuti majelis taklim, zikir itu juga dengan menuntut ilmu, ya, yang intinya mengingat Allah. Segala sesuatu yang mengingatkan kita akan rasa takut kepada Allah itu namanya berzikir. Ya, kita lihat pohon begitu indahnya menjelang musim dingin, menjelang musim semi, warnanya jadi kuning indah. Kemudian kita mengingat kekuasaan Allah, ya, kemahasanggupan Allah menciptakan pohon maple itu berwarna-warni pada setiap musimnya. Nah, itu juga berzikir namanya, mengingat. Ya, a'addalahum. Jadi dari seluruh sifat dari muslim sampai orang yang berzikir, Allah janjikan bagi mereka maghfiratan, keampunan, wa ajran azima. Nah, jadi inilah yang harus kita jaga ini. Ya, yang pertama keimanan, kemudian istiqomah, kemudian berkata jujur, wasadikin, kemudian sabar, ya, kemudian khusyuk. Khusyuk ini bukan khusus pada salat. Hidup kita ini semuanya harus khusyuk. Yang 64 tahun, 70, khusyuk ini apa? Patuh, tunduk, kemudian merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, kemudian rajin bersedekah, mutasaddiqin, kemudian juga sering berpuasa, kemudian ditutup dengan sering orang selalu menjaga kemaluan ya. Maksudnya dari perzinahan, kemudian juga dari hal-hal yang berbau dengan syahwat.
kemudian banyak mengingat Allah. Mungkin sampai di situ saja, ya, Bapak-bapak sekalian. Oke, makasih Ustadz. Gimana, ada teman-teman ada yang mau bertanya mengenai surat Al-Ahzab ini? Kalau tidak, kita masih ada waktu apa gimana Ustadz? Ustadz bisa dengar? Baru dengar ini. Oh, ya silakan. Nggak ada pertanyaan Ustadz, jadi mau dilanjutkan. Bentar Mas Bro. Oh, Mas Bro Robi, oke. Ya, ini Ustadz, maaf ini Ustadz ya, kita kembali ke ayat 33 ya. Nah, itu kan dia di ayat itu dikatakan bahwa wala tabarajna. Kalau misalnya diartikan di sini itu janganlah kamu berhias, gitu ya, atau berkias ya. Itu maksudnya berhias. Berhias, bertingkah laku. Itu maksudnya dengan makeup, penampilan begitu ya, Ustaz? Kalau dia tabarruj ya? itu lebih condong kepada tingkah laku yang terkait dengan penambahan, ya, penambahan. Maksudnya tidak ada di dalam diri kita itu kita tambah, misalkan berpakaian berlebih-lebihan dalam berpakaian, kemudian dalam berhias, kemudian juga dalam yang sifatnya tambahan lah, yang tidak terdapat di dalam tubuh kita. Kalau yang terdapat dalam tubuh kita itu dinamakan akhlak, ya, akhlak itu, ya, akhlak. Itu akhlak itu yang harus ditampilkan karena dia dari inner. Tapi kalau tabarruj dia tingkah laku, tapi tidak dari dalam, tetapi sesuatu yang ditambahkan dari luar dan konotasinya itu adalah berlebihan. Maka Allah contohkan di sini langsung dikasih tahu, dan janganlah kalian bertingkah laku seperti tingkah orang jahiliyah yang mula-mula. Maksudnya zaman sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, menjadi seorang rasul, ya. Itulah yang dinamakan kaum jahiliyah yang pertama. Ya. Rasulullah sudah ada tapi belum diangkat menjadi nabi. Bagaimana tingkah orang jahiliyah pada saat itu? Yang pertama, perempuan itu dijadikan sebagai bahan komoditi, ya, baik itu syahwat, ya, pelacuran, ya, pernikahan pun yang mereka banyak jenis pernikahan. Cuman satu pernikahan yang sesuai dengan syariat Ibrahim. Selebihnya itu sudah melangkah kepada perzinahan. Ataupun itu tadi pelacuran. Ya, istri boleh menikahi beberapa orang laki-laki dalam waktu yang berdekatan. Ya, tanpa akad. Pakai akad, ya. Cuma ketika ditinggalkan jatuh talaknya. Sama dengan pelacuran yang dilegalkan. Kemudian juga kebiasaan wanita Arab jahiliyah adalah suka menari tanpa berpakaian. Ya. Kalau Bapak itu ada pergi ke Mesir, itu kan ada namanya tari perut. Tari perut yang di Nile Cruise itu, ya, Nile Cruise. Jadi kan ada itu paket umroh plus Mesir, ya. Yeah. Nah, kalau dia ke Mesir dulu, ya, selamatlah dia waktu dia tawaf. Pak Haji itu beristighfar banyak-banyak, lihat pusat, lihat lenggok-lenggok, kemudian lihat cantik-cantik perempuan Mesir yang berjoget-joget itu di atas kapal Nil itu, sepanjang Nil itu dia melihat, ya. Istrinya nggak bisa apa-apa, memang paket wisatanya. Mau dicubit sampai lepas daging bapak itu, narinya 2 jam, sanggup tangan Bu Hajah itu mencubit paha suaminya untuk menutup mata, kan enggak. Yang parah ini kalau dia ke umrah dulu baru ke Mesir, ya, barulah dia kan antara umrah dengan umrah itu kan menghapuskan dosa, kan, antara Jumat dengan Jumat,
antara salat dengan salat, ya kan? Itu kan menghapuskan dosa-dosa, kan begitu hadisnya. Ini barulah dia umrah, dibawa ke Nil Cruise itu sama Nil Cruise sama ininya, sama travelnya. Udah melihat tari perut. Nah itu tari perut itu aslinya itu dari orang Arab jahiliyah. Oh, oke. Mereka menari itu di depan berhala-berhalanya itu. Oke. Ya, berarti ini Ya, walaupun dia jahiliyah, tapi masyarakatnya itu walaupun banyak yang namanya istilahnya prostitusi, tapi mereka tetap menghormati hak-hak umum ataupun yang namanya itu privasi itu tetap, Pak. Bangsa jahiliyah terkenal dengan kejujuran. Ketika mereka dilarang ke suatu tempat karena untuk urusan yang namanya itu baik itu peribadatan, baik itu kebiasaan, mereka tidak akan datang. Contoh, yang boleh bertawaf di malam hari di sekitar Ka'bah, ya waktu itu banyak berhala-berhalanya itu hanya perempuan, karena perempuan itu dia tawaf sambil menari dan dia tidak menggunakan pakaian. Nah, jadi laki-laki nggak boleh ke kawasan Ka'bah itu waktu malam hari, dan itu dipatuhi oleh semua penduduk kota Makkah. Coba kalau sekarang itu, macam-macam ada orang kalau sekarang ya, kalau di kampung-kampung ya kita dengar cerita, kan dia kamar mandinya itu dari tepas ya, itu berapa banyak anak muda yang membolong-bolongin itu tepasnya itu mengintip orang mandi, kan? Kalau orang jahiliyah enggak, ya dilarang mendekati kawasan Ka'bah di malam hari karena itu khusus untuk perempuan. Memang nggak ada dalam tulisan di Sirah Nabawiyah itu. Ibnu Hisham mengatakan ada beberapa pemuda yang datang ke kawasan Ka'bah untuk melihat perempuan-perempuan, kan nggak ada. Kalau di kita kan kalau udah sungai tempat mandi, di atas itu ya, bukan anak muda saja, kadang di ujung sana rupanya ada orang-orang tua di situ, dari balik-balik rumput itu mengintip, ya kan? Ya kan Pak Kur? Itu di film Benyamin, di film Subokir, itu udah biasa orang mengintip semua. Tapi jahiliyah itu hebat. Ya, jahiliyah itu hebat. Mereka tetap menghormati hak-hak privasi, hak-hak peribadatan. Yang kedua, kelebihan orang jahiliyah ini tidak pernah berdusta. Kebohongan merupakan suatu aib yang besar dan meruntuhkan kepribadian diri. Jadi kita kalau mau melamar kerja misalkan, kita dicap sebagai pembohong atau pernah menilap uang atau mencuri uang, anggaran, itu udah habis kredibilitasnya. Dan itulah yang dijaga oleh orang-orang jahiliyah. Yang ketiga, orang jahiliyah ini komitmen setiap orang yang datang ke tanah suci, maka dan dia dizalimi baik itu oleh penyamun yang mengambil harta dagangannya atau tunggangannya ataupun ternaknya, itu harus dibantu. Maka di dalam jahiliyah itu, bangsa jahiliyah itu ada 10 pemuda yang mereka digaji setiap tahun untuk menyelesaikan masalah pencurian di padang pasir. Termasuk di dalamnya Umar bin Al-Khattab, termasuk di dalamnya Hamzah. Jadi mereka ini sudah terbiasa membela kebenaran, cuma terjebak dengan kondisi kejahiliaan itu. Nah, kalau sifat-sifatnya mulia mereka, ya sifatnya mulia. Dan pelacuran itu tidak berjalan karena di antara mereka kita baca sahabat-sahabat itu semuanya menikah dengan pernikahan syariat Nabi Ibrahim, termasuk Abu Bakar, Umar, bahkan Abu Jahal sendiri, Abu Lahab sendiri menikah. Dan pernikahannya itu bertahan sampai nyawa memisahkan pernikahan mereka. Kayak si Abu Lahab, ya, kayak Abu Sofyan istrinya Hindu. Mereka tidak ada yang namanya keturunan dari Arab jahiliyah itu hasil perzinahan. Tidak ada. Ya, anak-anak tidak ada. Berbeda dengan jahiliyah masa kini. Jahiliyah masa kini itu lebih jahil daripada jahiliyah yang pertama. Ya, anak di mana-mana berserak. Kemudian seluruh tempat pijat, ya, misalkan di Jakarta udah pernah semua dia singgah.
tempat SS. Kan begitu. Lebih jahiliyah orang sekarang lah daripada jahiliyah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Jadi panjang ya. Maka tabarrujnya di sini yang datang dari luar. Kayak tadi berhias, ya, bibir sampai dimenorin, beli parfum yang menggoda, jilbab itu ditinggiin. Ya, kalau perlu ditempel hijau sapu itu di sini baru ditutup. Jadi nampak berwibawa. Kemudian pakaian. Ya, kita kemarin pernah membahas hadis riwayat tentang fitnatul ahlas. Masih ingat fitnah peperangan dan banyaknya pengungsian. Salah satu fitnah yang akan datang kepada umat Islam adalah fitnatul duhaima. Fitnah kemewahan. Ternyata setelah saya kaji-kaji lagi, Pak, dan saya relevansikan dengan dunia yang sekarang, duhaima itu bukan kemewahan itu mendatangi semua orang. Benar. Ya, akan datang. Itu belum sampai kita saatnya. Sekarang semua orang belum berharta. Masih banyak juga yang miskin. Ternyata duhaima itu, kalau kata Dr. Yusuf Qardawi, duhaima itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan modal pembuatannya. Tapi dibeli sama orang. Misalkan tas. Dia modal buat tas itu misalkan tas mahal 20 juta. Tapi dijual sampai 200 juta. Ada sepatu, saya itu terkejut. Harganya 250 juta. Sepatu, ratusan juta. Nah itu namanya duhaima. Fitnah kemewahan. Ya, orang berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta untuk urusan yang tidak penting. Yang tidak menambah tempat ataupun kedudukan dia di hadapan Allah atau tidak menambah berat timbangan amal kebaikannya. Nah, jadi inilah tabarruj ini. Kalau sekarang udah dipakai istilahnya ini sama orang Indonesia, itu terlalu tabarruj dia itu, terlalu berlebihan lah. Seperti. Nah, tentang hubungan dengan wanita ya, Ustadz. Itu ketika di zaman jahiliyah itu kawin kontrak juga sudah ada kah? Sudah. Ada poliandri. Yang paling masyhur itu poliandri. Dan itu satu hari bisa sampai berapa banyak yang datang ke rumah dia menyingkap tirai itu akan menjadi suaminya. Ya. Dan itu diakui oleh masyarakat jahiliyah. Kalau di kita kan sama dengan ini prostitusi, ya kan? Ya. Yang diselewengkan aja penyebutannya. Ya, yang boleh. Kemudian juga ada pernikahan itu yang sifatnya, misalkan begini, berkongsi. 2 orang sahabat, ya, menikahi 1 orang wanita, tapi dalam waktu yang bergantian. Misalkan dia menjadi istrimu selama 1 bulan, kemudian menjadi istriku selama 1 bulan. Setelah itu ditinggalkan. Seperti ini. Ada banyak jenis pernikahan. Dan mereka mengatakan itu pernikahan. Ya. Di dalam sirah itu. Tetapi anaknya itu dihitung sebagai anak zina oleh mereka. Jadi yang dikatakan anak dari pernikahan itu adalah anak dari seorang istri yang hanya dinikahi oleh 1 orang suami. Jadi ketika Rasulullah turun, dihapus semua adat-adat mereka itu. Jadilah nikah itu nikah yang model Ibrahim, yaitu 1 suami, 2 istri, ya, yaitu Sarah yang di Palestina dan Hajar yang berada di Makkah. Dan itu. Nah, ini sekarang jadi ada anekdot ya. Pemerintah Saudi akan mensuspend warga negara yang datang ke Saudi. Sementara warga negara Saudi yang ada di Indonesia di-email lah, diiming-imingi tiket gratis lah untuk segera pulang. Yang di Saudi akan dihukum, dicekal 3 tahun, nggak boleh masuk Saudi kalau datang ke Indonesia. Ada katanya hoax lah, ada katanya benar lah, macam-macam lah. Jadi ada kata Ustadz itu, dia bilang setelah artikel 3 tahun di warga negara Saudi akan dihukum dicekal 3 tahun, tidak boleh masuk Saudi oleh kerajaan kalau dia tetap bandal pergi ke Indonesia.
Ada kata Ustaz Tutu biasanya di bawah komennya katanya, aduh bakalan sunyi dong ini puncak-puncak katanya. Kan karena biasanya puncak itu kan isinya orang-orang Saudi itu ya. Orang-orang teluk yang kawin-kawin kontrak gitu. Jadi memang adat itu sudah ada dari dulu kawin kontrak. Kemudian dibolehkan pada saat Rasulullah itu membawa pasukan menyerang perang Yarmuk ya. Jadi di perjalanan pulang itu banyak sahabat yang pening, kemudian juga banyak orang-orang Romawi itu yang meminta dinikahi karena keluhuran akhlak dari pasukan Rasulullah yang sepanjang perjalanan dari Rom itu mereka melihat keluhuran akhlak orang-orang Arab ini, kemudian juga mereka banyak yang mau masuk Islam. Maka kata Rasulullah mau menikah di sini ditinggal juga boleh, mau dibawa ke Madinah juga boleh. Maka sebagian besar itu dibawa ke Madinah, sebagian besar itu ditinggal. Kemudian setelah itu dihapus hukumnya. Dan oleh orang-orang Syiah ini tetap berjalan. Makanya orang Madinah sama orang Makkah itu beda wajahnya. Orang Madinah itu dia campuran Arab dengan bangsa Rum. Kalau orang Makkah, dia murni dari keturunan orang Yaman. Ya, kecil-kecil, kulitnya agak putih-putih gelap gitu ya. Kalau orang Madinah, dia itu benar-benar seperti orang bangsa Rum. Ya, seperti orang Eropa yang bercampur dengan orang Arab. Karena dulu pernah sahabat-sahabat itu pulang dari perang Yarmuk, banyak yang membawa gadis-gadis Rom, janda-janda Rom untuk dinikahi. Dan mereka menjadi penduduk Madinah. Nah, itu historinya. Tapi bapak-bapak belum pernah kan jumpa. Udahlah, bahasa kita lanjut. Ya, belum pernah Ustaz. Maksudnya kita jujur aja kan. Belum pernah jumpa perempuan-perempuan Madinah ya. Saya pun belum pernah kan. Teman-teman kuliah saya, kalau yang dari Madinah, ya, itu mereka kalau perempuan pakai cadar. Ya. Kalau yang dosen-dosennya yang dari Madinah, itu memang kelihatan. Beda wajahnya sama orang Saudi dari Makkah, dari Tabuk, dari mana itu ya? Dari yang selatan, dekat-dekat Yaman, beda. Dibilang, kenapa orang Madinah ini seperti orang ini ya, orang kalau di Mesir itu namanya Mansura, orang Alexandria, Iskandaria ya. Kok mirip ya? Ternyata setelah saya baca itu rupanya mereka gitu tadi, anak dari keturunan orang-orang yang di Yarmuk itu. Baiklah Bapak-bapak sekalian, kita cukupkan tafsirnya sampai di sini karena ada beberapa orang yang mau store doa ya. Alamak. Siap? Saya udah kemarin sama Mas Eko ya. Saya sudah Ustaz ya. Kemarin ada yang nanya nih Ustaz. Yang nanya dulu ya. Maskur kayaknya ready. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Itu enggak usah kan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini Allahumma inna nas'aluka. Siapa yang mau coba? Oh, saya belum dulu Ustaz, pas dulu Ustaz. Iya, baru diminta kemarin ya. Pak Indra, Pak Robi. Saya juga udah Ustaz kemarin kan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya. Ingat aja dulu, baca dulu artinya. Artinya mana Baca Ustaz? dulu artinya baru dihafal. Kalau baca kita tahu artinya, insya Allah mudah. Ada yang ada artinya nggak Ustaz? Oh, yang artinya? Ya. Itu kemarin nggak ada artinya ya? Nggak ada. Well, yang punya saya nggak ada. Ya nanti saya ini kan kirim. Ya. Ada di laptop ada yang ada artinya. Ada aja alasannya. Udah nggak usah pakai artinya, udah Arabiknya aja. Bukan, kalau kita ada artinya kita lebih gampang. Salamatan fiddin, keselamatan di dalam agama, ya kan? Ya. Itu. Tapi saya gimana Pak? Kita ini mau beli waktu, Mas Bro Indra ini dibantu kok.
apa yang kita pahami pasti lebih mudah menghafalnya. Kan? Ya. Salamatan fiddin. Allahumma inni, kan itu udah kita tahu. Ya Allah, sesungguhnya aku, ya nas'aluka, soal. Salamatan fiddin. Nas'aluka, nanya nahnu, kami. Nas'aluka, soal itu apa artinya? Meminta jawaban kan. Kalau kita kepada Allah, nas'aluka berarti meminta. Kami meminta akanmu, ya, salamatan, agar selamat, fiddin, di dalam beragama, wa afiatan, kesehatan, fil jasad, di dalam tubuh, ya, wa barakatan, berkah di dalam rezeki, wa taubatan qablal maut, sebelum kematian, qabliyah, salat sunnah qabliyah, ya kan, udah jadi bahasa Indonesia, salat sunnah qabliyah, yaitu salat sunnah sebelum salat fardu, wa rahmatan indal maut, rahmat, kasih sayang ketika kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah kematian. Allahumma awin, tolonglah kami ketika sakaratul maut, lindungilah, ya, atau istilah perhatikanlah kami ketika sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat, najah artinya berhasil, sukses, selamatlah, ya, selamat dari api neraka. Wal afwan, ya, mohon ampun. Ketika indal hisab, ketika hisab, di hari perhitungan, hisab kan, ahli hisab. Kalau di Indonesia ahli hisab itu perokok, ya. Nah, kalau di kita bahasa Arab hisab itu perhitungan, ya. Rokok berat. Afwa indal hisab, ampunan ketika di hari perhitungan. Wal afwa indal hisab, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Udah. Itu artinya udah Indonesia semua itu. Nah, Ustadz, ini ada beberapa yang makanya udah Pak hafal Eko juga cepat, harus ya, hafal artinya kan, Ustadz? Tapi saya, udah itu kan doa belum, ya. Saya kalau bapak-bapak mungkin banyak ya bergaul dengan orang Syiah, ya, di Kanada, saya lihat banyak. Tapi yang asal Pakistani itu nggak masalah, ya. Dia namanya Zaidiyah, ya. Walaupun dia sholatnya 3 waktu sehari, tapi dia belum keluar dari Islam. Dia dihitung bermaksiat aja, ya. Dia kan sholatnya subuh, zuhur, asar gabung, maghrib, isya. Tapi yang kalau yang Lebanon itu rata-rata Rafidhah, ya. Lebanon itu dia 40% Syiah, kemudian juga Muslim Sunninya itu atau Ahlus Sunnahnya itu kira-kira segitu. Kemudian yang Kristen Maronit itu juga 20 sampai 30 begitulah, ya. Jadi kalau udah ada Lebanon, dia Lubnaniyah, perempuan Lebanon, dia nggak pakai jilbab, itu udah pasti. Kalau tidak Nasrani, ya. Kalau orang Syiah, dia pakaiannya itu dia gimana, ya, hampir sama sih dengan orang Sunni. Tapi kalau orang Iran rata-rata Syiah, ya. Saya banyak juga melihat orang Indonesia banyak kawin dengan orang Iran. Oh, banyak, itu Ustaz? juga Rafidhah, ya. Rafidhah. Gimana, Pak? Enggak, orang Iran. Irannya itu Iran, perempuannya Iran? Iya, perempuan Iran atau laki-laki Iran. Nah, kalau Iran kan memang mayoritas, ya, Syiah. Apakah boleh berkawin dengan orang Syiah? Boleh, kan dia Islam. Kan dia masih bertauhid kepada Allah. Nah, kecuali dia yang Rafidhah, yang dia tambahkan bahwasanya Ali adalah khalifatullah, khalifahnya Allah. Nah, itu juga tidak masalah. Kecuali orang-orang yang Syiah itu ada yang Rafidhah, yang ketiga tadi yang saya lupa. Syiah yang sudah masuk dalam ranah kekafiran, yaitu Syiah yang menuhankan Ali. Itu sektenya namanya Alawiyin, ya, atau Nusairiyah. Nah, itu Basyarul Asad, itu termasuk daripada sekte Alawiyin. Yang sudah menuhankan Ali. Jadi 3 itu, ada Rafidhah,
yang menolak Umar dan Abu Bakar, kemudian ada yang Zaidiyah, itu biasanya Pakistan, kemudian ada yang Alawi, itu dari kalangan yang kemarin diucapkan sama si Yakut Menteri Agama, selamat hari rayanya, itu orang-orang Bahai, itu pecahan dari Syiah juga itu. Kemudian ada Druze yang di Lebanon, itu pecahan dari Syiah juga. Kemudian ada Yasafi atau apa gitu. Banyak pecahan Syiah itu. Tapi saya lihat di Kanada, saya lihat itu lebih berwarna lah, lebih banyak muamalahnya itu dengan orang Syiah. Kalau di Indonesia ini kan cuma yang tersembunyi mereka di Bogor, di Bangil, ya kan. Kalau di sana itu kan bapak-bapak bermuamalah. Penting bagi Bapak untuk mengetahui bagaimana Syiah. Jadi, kalau dia Pakistan, Syiahnya pasti Zaidiyah. Tapi kalau Lebanon, Rafidhah. Seperti itu. Kalau Iran, Rafidhah. Yaman, Rafidhah. Husi ya, Syiah Husi. Radikal semua. Ini ada masjid dekat sini Ustaz, saya nggak tahu masjid apa ya. Nanti cek lah. Okay. Tapi yang jelas bukan... Di kantor ada teman-teman yang... Oh, ada. Jadi waktu kalau misalnya kita dulu masih aktif gitu, waktu sholat zuhur gitu, ada yang pakai batu, ya. Batu atau... Itu Rafidhah itu gitu. Rafidhah, karena batu itu dia ambil dari katanya tanah Karbala ya. Jadi sholat di atas batu itu. Ada juga yang kayak lempeng kayu gitu Ustaz. Tap pipih gitu. Iya. Kalau tidak ada kalau tidak ada batunya, mungkin nggak tahu kalau kayu itu gimana itu filosofinya. Intinya Karbala itu tanah katanya tempat Husain itu dipenggal. Jadi darah Husain itu ada di tanah Karbala, maka mereka sholat menggunakan tanah Karbala itu. Seperti itu. Terus ada juga yang selalu pakai itu Ustaz, pakai tisu. Nah, saya nggak tanya juga kenapa. Jadi setiap kali habis wudhu kan ada tisu yang tisu yang agak tebal itu ya. Nah, dia lap mukanya dan dia taruh untuk di sujud. Orang apa itu Pak? Iran. Oh Iran iya. Iyalah berarti Syiah. Karena kita kadang-kadang pakai juga kayak sejadah kecil gitu karena kadang karpetnya kasar ya kan. Takut kita terlalu hitam keningnya mungkin. Jadi kalau yang pakai tisu ya sah-sah aja, cuman kalau dia pertama saya pikir kan lap muka kan, tapi setiap kali sholat begitu gitu. Berarti lantainya dia tahu nggak pernah disapu kali. Jadi, kalau Pak Eko ada ininya bermuamalah dengan orang Syiah ada ya? Gak ada Ustaz, gak udah ada. Tapi dulu sama itu Yahudi waktu kerja di itu Ustaz, di nonton itu. Yahudi itu kan kosher food itu Ustaz. Kosher. Itu Yahudi gimana itu Pak kosher food itu? Jadi kosher food itu Ustaz itu lebih strict daripada halal Ustaz. Kalau halal kan kita istilahnya ada sertifikasi halal gitu kan ya. Tapi kalau kosher itu kita nggak bisa bawa peralatan sendiri ke tempat kerja itu di kitchennya di kitchennya. Kita bawakan, kita punya our own knife gitu kan ya. Jadi nggak bisa pakai. Jadi kita harus disediakan sama mereka. Terus satu lagi itu kalau untuk masak nasi Ustaz, itu yang mencet harus mereka. Kita nggak bisa mencet tombolnya itu. Yang benar-benar dianggapnya ini ya. Mungkin yang dianggapnya selain bangsa Yahudi memang bangsa pembantu kan menurut mereka. Kurang tahu itu saya. Pokoknya mereka mungkin nggak tahu, mungkin di doain atau mungkin nggak. Iya kan itu di dalam Al-Quran mereka menganggap bangsanya itu dilebihkan oleh Allah. Mungkin. Seperti itu. Mereka menganggap bangsa selain Yahudi itu adalah bangsa yang akan membantu mereka untuk sukses hidup di dunia. Terus dia juga punya rabainya itu, kiainya itu
Ya itu Ustaz, datang ke kitchen ngecek itu Ustaz, sambil blessing gitu ya, mendoain lah. Jadi seminggu sekali dia datang ke kitchennya gitu, doain, lihat ngecek gitu. Jadi lebih strict lah daripada kita ya. Kalau kita kan halal kan sertifikasi halal gitu, insya Allah cukup lah. Kalau mereka itu push forward gitu, lebih itu strict. Kalau saya memang nggak ada pengalaman ini muamalah orang Syiah ya untuk waktu yang lama kan. Karena di Mesir juga jarang Syiah. Di Jordan juga hampir tidak ada. Di Indonesia ini kan, apalagi di pasar Minggu mana ada Syiah. Orang Betawi semua Syafi'iyah semua. Di Kanada itulah saya lihat, oh banyak masjid Syiah, banyak orang Syiah. Jadi kita punya pengetahuan tentang Syiah ini sebenarnya udah wajib. Supaya kita bisa nanti memilah-milah. Ya. Mana tadi Alawi, mana Rafidi, mana yang Tabaruki. Ya. Kalau Tabaruki itu dia tidak level masuk pada penghinaan. Dia hanya melebihkan Ali. Jadi biasanya orang-orang Pakistan itu 80% Zaidiyah. Dan dia tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau dia memang betul-betul ambil berkah dari kuburan, itu malah jatuhnya kepada syirik ya. Syirik. Nah, sebenarnya keislaman yang baik itu kalau di tanah, kalau di kawasan orang-orang Hindustan atau India, Pakistan itu lebih baik India malah. India itu mayoritasnya Sunni itu. Dan mazhabnya itu Syafi'i. Sama kayak orang Indonesia. Ya. Nah, makanya kalau orang yang Pakistan dia itu imigran daripada India dulunya, itu bisa dipastikan dia itu Syafi'i. Tapi kalau dia Pakistan asli dari kalangan Khazar, yang ada darah Pakistan, darah Persianya, itu biasanya Syiah. Ya. Nah, jadi saya lebih suka kalau dia itu seorang Muslim itu dari mana asalnya India. Itu pasti Syafi'iyah. Walaupun mazhab di sana banyak juga yang Abu Hanifah ya. Nah, tapi kalau Pakistan, termasuk kampus Islamnya di sana itu ada juga pembelajaran. Kan ada apanya kan kampus Islam internasional yang kayak di Malaysia ya Pak Robi. Ya, Pakistan. Itu juga mempelajari tentang Syiah Tabarukiyah, tentang Syiahnya Pakistan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya udah Ustaz, saya ada. Oh ya. Selama ini kan kita sering mendengar mengenai riwayatnya Sayyidina Husain Ustaz ya, beserta keluarga dan keturunannya itu. Tapi sebagai orang awam kan saya sendiri tuh kurang tahu gimana itu Ustaz, keturunan dan riwayat Sayyidina Hasan Ustaz. Apakah beliau itu menikah, punya anak berapa, terus seperti apa setelah ditinggal meninggal Rasulullah yang Madinah itu Ustaz, seperti apa Ustaz? Kalau anak dari Sayyidina Hasan itu, Hasan menikah dan punya keturunan, tetapi tidak sebanyak anak Husain. Ya. Bahkan anaknya Sayyidina Husain itu, yang dari kalangan, yang dari istrinya Persia, itu dinikahi oleh cucu daripada Abu Bakar dan cucu daripada Umar bin Khattab. Menunjukkan tidak ada sekat pada saat itu antara klannya Abu Bakar, klannya Umar dengan klannya Ali itu, mereka tidak ada masalah. Yang menciptakan pemisahan dan istilahnya itu keributan itu justru dari kalangan orang-orang Persia itu sendiri. Mereka yang menciptakannya. Jadi Hasan itu dia tidak terlalu ditonjolkan ya dari segi keturunan karena memang keturunannya tidak sebanyak Husain. Husain kan banyak istrinya. Ali bin Abi Thalib sendiri setelah Fatimah meninggal itu ada berapa istrinya? Lebih daripada 5 kalau lebih dari 5. Ya. Pada suatu saat Ali itu pernah memakai 4 istri. Memang pada saat bersama dengan Fatimah kan meninggal muda ya. Setelah beberapa hari
berapa lama kepergian. Pokoknya ahli keluarga Rasulullah yang pertama sekali menyusul Rasulullah itu setelah kepergian Rasulullah itu Fatimah. Ya, dibandingkan yang lain. Maka Ali itu banyak anak keturunan dari selain Fatimah. Ya. Saudara Hasan dan Husain itu banyak. Nanti kita buka lagi sejarahnya. Saya belum baca benar-benar begitu ya. Ustadz, ada pertanyaan ini singkat aja Ustadz. Ustadz pernah dengar nggak soal filsafat Islam? Namanya Dr. Fahrudin Faiz. Dia latar belakangnya dia ngajar di UIN Sunan Kalijaga. Terus? Nah itu saya pernah dengar ceramahnya itu. Nah ceramahnya dia itu memang sih beda sama ustadz-ustadz yang lulusan dari Saudi Arabia atau dari inilah dari Al-Azhar gitu ya. Kalau dia itu materinya lebih ke filsafat gitu, filsafat Islam. Nah itu kalau di kita gitu di yang mengikuti mazhab Syafi'i atau siapa itu Islam yang model kayak gitu itu tetap ini kan ya, tetap maksudnya tidak keluar dari relnya nggak itu ya Ustaz ya, pertanyaan saya. Kalau itu kita tahu kan semenjak Islami yang digaungkan oleh Harun Nasution di UIN itu, UIN yang tadinya berkiblat kepada Timur Tengah, kemudian dipindahkan kiblatnya kepada McGill, kemudian kepada universitas-universitas di Barat. Itu tuh. Pada masa Harun Nasution sampai sekarang masih kiblatnya ke Barat. Ya, makanya ada pembelajaran filsafat dan lain macam sebagainya. Al-Azhar sendiri ada belajar filsafatnya, ya. Tapi Al-Azhar belajar filsafat bukan untuk dimenangkan, tetapi supaya kita mengetahui bagaimana nanti ketika didebat oleh orang-orang liberalis atau sekularis. Kita belajar filsafat. Filsafat Yunani kuno itu dibelajar sejarahnya Aristoteles, itu tahun pertama semester 1. Kemudian Plato, semua Pak. Nanti sampai kepada filosof Islam Al-Farabi, Al-Kindi, ya. Kemudian nanti kesesatan daripada Ibnu Sina yang dibantah oleh Al-Ghazali, ya. Justru Imam Al-Ghazali itu adalah filosof yang bertaubat kan. Maksudnya yang malah menyerang filosof-filosof Islam di dalam bukunya At-Tahafut Al-Falasif. Nah, bagaimana orang-orang yang belajar filsafat di Indonesia? Orang-orang yang belajar falsafah di Indonesia ini terutama dari Universitas Islam Negeri itu mereka itu istilahnya kebablasan. Ya. Kalau di Al-Azhar belajar falsafah itu setelah mereka menguasai Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian buku-buku tafsir. Jadi pondasinya itu udah kuat. Dan dia belajar falsafah untuk menjawab argumen-argumen yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis, sekularis, dan liberalis. Sementara di Indonesia belajar filsafat ini, ya, pertama Al-Quran, hadis, tafsirnya nggak kuat, bahkan tidak ada sama sekali, blank. Kemudian diajak untuk berpikir melalui mata kuliah falsafah untuk mengkritisi agama, terutama agama Islam. Nah, disinilah keamburadulan, ya, kelas-kelas usuluddin di universitas-universitas negeri Islam di Indonesia. Makanya kalau kita itu udah ambil miring aja gitu ya, istilahnya berpikir negatif kalau dia mengatakan, gimana dulu kuliahnya? Usuluddin, ngambil apa? Jurusan apa namanya? Tafsir hadis di UIN. Udah. Pasti itu udah bercampur baur. Kenapa? Karena dia diajak berpikir dulu. Ya, sebelum dia punya pondasi Al-Quran, hadis, dan tafsir. Bahayanya kalau ini diajarkan kepada orang-orang awam, nah ini yang bisa membuat orang-orang menjadi sekuler liberal. Ya, contohnya itu sekarang ada Habib yang terkenal itu, yang sering diwawancarai sekarang, pernah masuk acara Gita Wirjawan, pernah masuk acara si Deddy Corbuzier itu. Nah, dia itu membawa Islam itu menuju kepada cara berpikirnya filosof dulu, orang-orang yang berfilsafat.
Habib apa namanya itu, masih muda dia. Habib Memang ya, dari segi Ustaz. retorika. Habib ya? Hah? Habib siapa ya? Habib Iya. Hussein ya? Iya. Habib Jafar. Iya, Habib Hussein itu. Habib. Memang dari segi retorika bagus, tetapi bisa menipu dan mempengaruhi orang awam. Ya kan? Dia mengatakan bahwasanya semenjak kecil ayahnya tidak memaksa mereka untuk beragama Islam, ya, supaya nanti tidak ada rasa istilahnya terpaksa dalam berislam. Terpaksa aku berislam, terpaksa aku sholat karena ayahku seorang Islam. Jadi ayahnya memberikan mereka belajar Islam dulu, baru mereka berislam. Ya. Kalimat ini terdengar seolah-olah tidak ada cacat, padahal bahaya itu. Jadi seolah-olah anak kecil itu boleh belajar agama, keyakinan apa saja, kemudian dia memilih dengan hatinya sendiri, kemudian dia beribadah tentu lebih ikhlas daripada orang yang didoktrin orang tuanya sejak kecil, disuruh mengaji, disuruh sholat, disuruh puasa, latihan segala macam. Ini kan merupakan penyesatan cara kan. Padahal kan Rasulullah itu anak-anak sudah diajarkan bertauhid, ya gulam, ya. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, wahai ananda, ya. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Kata Rasulullah, ihfazillah yahfazkum. Peliharalah Allah, maksudnya jagalah Allah di hatimu, Allah akan senantiasa menjagamu, ya. Kan itu doktrin, dan itu disampaikan kepada Ibnu Abbas yang masih belia, kecil sekali, 7 tahun, 6 tahun. Jadi itu yang didengar anak-anak muda sekarang. Dia masuk Gita Wirjawan, masuk itu Daisy Corbuzier, ya. Orang-orang yang awam tentang agama, bahkan fasik, ya. Bahkan mereka seolah-olah yang mereka angkat itu adalah kesamaan, kemudian kebaikan, itu dulu yang diangkat, bukan akidahnya dulu. Nah, itu kadang berbahaya. Dan dia mengatakan, yang kedua itu statementnya, dia bilang di Gita Wirjawan itu saya lihat, dia bilang bahwasanya saya masuk kuliah itu di UIN, saya pilih jurusan filsafah dulu, katanya. Padahal dia tidak mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya. Bahkan menurut dia, entah dia bohong, dia menuduh ayahnya tidak memaksanya berislam, ya. Nah, itu Allahu a'lam. Dia mengatakan di keluarga tidak dididik secara Islam. Ya, bahwasanya mereka berislam atas keinginan diri sendiri. Yang kedua, ketika dia selesai dari bangku SMA, dia langsung memilih kelas filsafah di jurusan falsafah. Ya udah, udahlah, ini cobaan aja nih bagi umat. Maunya ada dai juga yang modelnya itu menjawab isu-isu filsafah begitu. Kalau UAS itu kan dia isu-isunya adalah fikih, hikmah, tafsir. Maunya yang menjawab sumbat-sumbat filsafah itu ada. Ada sekarang dari Riau juga, namanya Dr. Hashim Ar-Razi. Dia doktor falsafah dari Al-Azhar, akidah dan falsafah. Dia sering menjawab kesyubhatan pemikiran si Husain itu. Kan kata Rasulullah, ingat gak di hadis Duhaimah itu, fitnatul ahlas, bahwasanya nanti datang juga fitnah itu dari ahli keluargaku, kan. Dia menganggap dirinya dari ahli keluargaku, padahal dia bukan. Jadi nanti banyak yang fitnah di Indonesia ini ditimbulkan justru dari kalangan ahlul orang-orang yang mengaku dirinya ahlul bait. Itu Samara Amani bukan main itu. Apa nama marganya itu? Suaminya yang profesor di Amerika itu siapa namanya? Itu buku-bukunya mengerikan itu. Mereka orang Arab, tapi lebih membahayakan daripada orang-orang awam kayak kita nih. Begitu Pak Kur. Jadi kalau sudah dia falsafah di UIN itu paling tidak udah inilah. Iya, dia dari UIN Kalijaga kalau nggak salah backgroundnya. UIN Sunan Kalijaga. Anak UIN banyak loh yang dapat beasiswa di Mekil itu dari Kementerian Agama, yang dari pendidikan banyak.
Cobalah sekali undang ya, tapi harus kuat dulu ini akidahnya. ICT ngundang mahasiswa program dokter di McGill, suruh ceramah online. Oh, kalau nggak dibentengi dengan akidah yang kuat, itu bisa kemana-mana nyerempet. Pokoknya kalau mau kuliah di Kanada, ngambil jurusan teologi, semua pembimbing ataupun dosen apanya itu, apa namanya yang membimbing kita itu apa namanya, researchnya itu ya, pembimbing researchnya itu minta kritik agama, walaupun dalam materi jurusan sejarah kritik agama. Coba kalau bilang kita ajukan proposal tesis kita tentang kritik Al-Quran atau kritik hadis, langsung ATC, ya, beasiswa berangkat ke sana, ke Kanada. Nauzubillah kan. Rata-rata itu kalau Barat, kalau dari teologi pasti minta kritik agama. Jarang dia yang minta tentang kehidupan beragama, kebenaran, keautentikan Al-Quran, atau bisakah Al-Quran ini dibuktikan dengan kerelevansiannya. Kemudian sedikit aja tentang inilah, tentang keteraturan alam, tentang besi, barang tambang. Coba dikeluarkan dari Al-Quran itu kebenaran. Kita buat judul proposal seperti itu, nggak di confirm. Maka kalau ada orang yang kuliah agama dari Barat, dari Amerika, ya kita udah ini aja mikirnya, apa sih judul tesis dia? Pasti begitu. Kalau dari dulu ya, kalau dari dulu mau saya tinggal cari ini aja, IELTS aja Pak, buat 7 atau 6, udah dapat beasiswa di sana. Tapi kan kita ini ya berpikir ya, buat apa lah. Hanya untuk sekedar mencari gelar, tapi mengorbankan akidah. Jadi bapak-bapak sekalian, nanti itu dulu, anak itu akidah dulu yang ditekan, yang didogma, ya. Segala sesuatu kaitkan dengan Allah, ya. Mohon maaf, walaupun mungkin dia sekarang belum berjilbab, tapi dengan pendidikan agama di waktu kecil itu, suatu saat dia akan menunjuki, ya, untuk apa sih aku hidup, seliberal apa sih aku hidup, sampai untuk perintah berjilbab aja aku tidak sanggup menurutinya. Hanya karena lingkungan, hanya karena keadaan lembaga pendidikan. Tapi karena didikan ayah tadi udah kuat. Seperti itu. Ya. Mas Robi nanti kita tugasin ngundang itulah, siapa itu salah satu itu yang di McGill itu. Jangan sekarang, nanti udah 2 tahun kita ngaji baru. Oh, kita siap Ustaz. Nanti subhat pula, nanti dosanya dapat gitu. Kita sekarang siap udah. Oh udah ya, iyalah. Kita kan YouTube-nya uas semua. Nggak tahu kalau Mas Bro yang lain ini. Jafar Hussein apa? Kita hafalin doa habis sholat dulu aja lah Mas Bro. Oh iya, benar. Setuju. Dengan artinya Mas Bro? Dengan artinya Mas Bro. Beserta artinya. Iya. Plus jadi ya, doa plus. Iya. McGill itu Pak di Montreal ya Pak? Ya, benar Ustaz. Yang paling dekat berarti CR Montreal sama ini ya, Toronto ya, sama ICT ya, sama MI itu ya, yang daerahnya paling dekat ya. Ya, Ottawa Ustaz. Ottawa. Iyalah ya. Montreal. Tapi nggak pernah ngundang ya. Dari dulu MI nggak pernah ngundang anak McGill untuk ceramah. Kayaknya nggak ada Ustaz, belum pernah. Nggak ada ya, oh iyalah. Ya pokoknya kuatin doa dulu Mas Bro. Kuat, kalau doa udah kuat, baru boleh ikut terus ke Nil ya, biar istighfar terus kan. Ya silakan Mas Kur ditutup doa ini. Aduh, terus Nil itu memang. Ditodong Mas Bro. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Kayaknya waktu sudah menunjukkan 8.36. Silakan dengan doa kafaratul majlis ya. Oh, Mas Kur katanya mau sukarela. Bihamdika. Mas Kur mau baca doa. Tafadhol Pak Kur. Jangan sekarang lah Ustaz. Oh enggak, oke. Oke, makasih Ustaz. Insyaallah minggu depan ya, sudah apa. Insyaallah minggu depan.
Makasih teman-teman semua. Kafaratul majlis ya, Kafaratul subhanakallahumma wa majlis. bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, maaf lahir batin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.